Assalamualaikum. Xiaomi akhirnya resmi merilis Poco M3 di daratan Indonesia dengan harga yang lagi-lagi murahnya mengejutkan. Smartphone yang dijuluki entry level killer ini nyatanya memang sangat laris di penjualan flash sale-nya, sehingga banyak konsumen yang harus gigit jari karena tidak kebagian. Nah, buat kalian yang kesulitan mendapatkan Poco M3 ini, ada harapan baru yang mungkin bisa dipertimbangkan. Yap, Redmi 9T yang sebelumnya sudah rilis secara global, kabarnya juga akan masuk resmi ke Indonesia. Nah, kira-kira jika Redmi 9T telah masuk resmi ke Indonesia nanti, apakah Poco M3 menjadi tak menarik lagi? Dan kira-kira manakah yang lebih cocok untuk dimiliki? Coba kita lihat dulu dari berbagai sisi. Yang pertama, desain dan layar. Kedua smartphone ini sama-sama mengusung penyegaran desain belakangnya. Sebagai keluarga baru di jajaran Redmi 9 series, Redmi 9T mempunyai bentuk yang sama sekali berbeda dengan Redmi 9 versi standar. Lihat saja tongkrongan kameranya. Ini modul kameranya berbentuk persegi panjang dengan dua bagian warna yang berbeda. Finishing back covernya pun juga unik dengan menghadirkan efek munculnya pantulan cahaya dari arah modul kameranya. Terdapat pula logo Redmi dengan ukuran yang cukup besar di bagian sudut bawah. Untuk sensor fingerprintnya kini ditempatkan di bagian samping menyatu dengan tombol power. Secara keseluruhan cukup menarik memang, namun sayang Redmi 9T masih tetap mempertahankan back cover berbahan plastik. Bukan suatu masalah besar sebenarnya, karena Poco M3 juga mengusung back cover berbahan plastik. Namun tampilannya justru lebih unik dan berbeda. Lihat saja Poco M3 menampilkan finishing dual tone warna yang memisahkan bagian bawah dan atasnya. Uniknya pada bagian atas, Poco M3 memiliki warna gelap di area yang sejajar dengan kamera, yang sebenarnya juga ditempatkan di dalam sebuah modul berbentuk persegi panjang. Tak ketinggalan, branding Poco juga ditempatkan di bagian sudut dengan ukuran yang juga cukup besar. Untuk sensor fingerprintnya sama-sama ditempatkan di bagian samping. Sedangkan di bagian depan, keduanya mengusung tampilan dan spesifikasi yang bisa dikatakan identik. Seperti beberapa smartphone Redmi di kelas entry level lainnya, Poco M3 juga mengusung gaya layar Pony Water Drop. Panelnya tentu masih berjenis IPS LCD. Luas layarnya sendiri mencapai 6,53 inci yang untungnya telah beresolusi Full HD+. Namun refresh rate layarnya masih mentok di 60 Hz. Ini tentu sama persis dengan yang dihadirkan oleh Redmi 9T. Panel berjenis IPS LCD beresolusi Full HD+ dengan gaya layar Pony Water Drop. Proteksi layarnya pun juga sama-sama menggunakan Corning Gorilla Glass generasi ketiga. Tak hanya sama di kedua smartphone ini, layar ini juga bisa dikatakan identik dengan Redmi 9 versi standar. Bisa jadi ini memang strategi Xiaomi untuk menekan biaya dengan membeli banyak panel layar yang sama untuk digunakan di sejumlah seri smartphone-nya. Di sektor layar, tampilan depan dari keduanya tentu sama baiknya, baik dari segi tampilan maupun spesifikasinya. Begitu pula tampilan belakangnya, Redmi 9T sudah cukup kekinian. Namun desain belakang dari Poco M3 akan berasa lebih nyentrik dan berbeda dengan smartphone lainnya. Namun yang jelas, urusan tampilan ini tentunya kembali pada selera masing-masing. Yang kedua, dapur pacu. Persamaan berlanjut di sektor mesin. Kedua smartphone ini berada di jalur yang sama. Tak seperti smartphone lain di rentang harga yang sama yang kebanyakan menggunakan prosesor MediaTek, Redmi 9T dan Poco M3 sama-sama memilih menggunakan prosesor besutan Qualcomm. Yap, keduanya diotaki oleh prosesor yang lebih mementingkan efisiensi daya, yakni Snapdragon 662. Prosesor yang telah terbuat dengan fabrikasi 11 nanometer, sektor memorinya pun juga sama persis. Redmi 9T dan Poco M3 sama-sama menghadirkan dua pilihan memori, yakni RAM 4 dan 6 GB, serta dua pilihan memori internal 64 GB UFS 2.1 dan 128 GB berjenis UFS 2.2. Yap, UFS 2.2 ini merupakan versi memori terbaru yang diklaim memiliki kecepatan yang lebih baik dibanding UFS 2.1. Keduanya pun sama-sama support slot khusus untuk microSD. Di sektor ini, konsumen tak perlu khawatir salah pilih karena performa keduanya tentu akan sama baiknya. Namun untuk performa yang lebih maksimal, versi 128GB tentunya akan lebih baik. Yang ketiga, kamera. Sedikit perbedaan berada di sektor kamera. Poco M3 mengusung konfigurasi 3 kamera belakang dengan membawa kamera utama beresolusi 48MP f1.8 PTAF, sensor Samsung ISOCELL GM1, ditemani oleh dua kamera lagi, yakni kamera beresolusi 2MP yang berfungsi sebagai makro kamera dan satu kamera lagi sebagai depth sensor yang juga beresolusi 2MP. Sedangkan Redmi 9T mengusung total 4 kamera belakang dengan kamera utama yang juga beresolusi 48MP, f1.8 PTAF yang juga menggunakan sensor Samsung ISOCELL GM1. Namun Redmi 9T punya kamera ultrawide beresolusi 8MP
kemudian 2 megapiksel depth sensor, serta satu kamera lagi beresolusi 2 megapiksel yang berfungsi sebagai makro kamera. Tak hanya di bagian belakang, kamera depannya pun juga sama. Redmi 9T dan Poco M3 mengusung kamera tunggal beresolusi 8 megapiksel. Sayang sekali dengan chipset yang sama, kedua smartphone ini hanya support perekaman video maksimal di resolusi 1080p 30fps. Untuk urusan fleksibilitas, Redmi 9T pastinya akan lebih memenuhi kebutuhan tersebut. Yang keempat, baterai dan kelengkapan fitur. Persamaan kembali berlanjut di sektor daya. Poco M3 sebelumnya memegang predikat sebagai smartphone dengan baterai terbesar yang dimiliki oleh jajaran smartphone Xiaomi. Namun kini Redmi 9T mempunyai kekuatan serupa. Yap, kedua smartphone ini sama-sama dibekali baterai berkapasitas 6000 mAh. Meski memang kapasitas ini tak sebesar yang dimiliki oleh Samsung yang bahkan telah mencapai 7000 mAh. Namun sayang, Poco M3 maupun Redmi 9T dibekali teknologi pengisian cepat berdaya maksimal 18 Watt saja, yang tentunya akan membutuhkan waktu yang relatif cukup lama untuk mengisi hingga penuh. Untungnya keduanya telah menggunakan port USB Type-C. Untuk kelengkapan fitur klasik lain, keduanya akan sama-sama memuaskan konsumen, sebab Poco M3 dan Redmi 9T telah dibekali dengan dual speaker dan juga tetap dilengkapi dengan ear blaster dan jack audio. Yang menarik untuk Redmi 9T versi Eropa, terdapat versi yang telah dibekali dengan NFC, namun kecil kemungkinan versi tersebut akan ikut dibawa resmi ke Indonesia. Yang terakhir, harga. Poco M3 telah lebih dulu hadir resmi di Indonesia. Smartphone ini dijual resmi dengan harga promo Rp1.799.000 untuk varian 4/64GB dan Rp2.199.000 untuk varian 6/128GB. Sedangkan untuk harga normalnya nanti harganya bertambah Rp100.000. Sedangkan Redmi 9T belum hadir resmi di Indonesia. Namun smartphone ini sudah hadir di Malaysia dan di sana smartphone ini dijual dengan harga Rp599 atau saat ini sekitar Rp2,1 juta untuk varian 4/64GB dan Rp699 atau saat ini sekitar Rp2,4 juta untuk varian 6/128GB. Sebelumnya, Redmi 9T telah mendapatkan sertifikat TKDN. Perangkat tersebut memiliki kode nama Xiaomi Mi M2010 J19SG yang merupakan kode nama dari Redmi 9 Power yang merupakan nama lain dari Redmi 9T untuk versi India. Tentu ini menandakan Redmi 9T akan segera hadir resmi di Indonesia, meski belum diketahui nama mana yang akan digunakan. Baiklah, dengan harga yang tentunya masih berada di rentang yang sama, keduanya masih menawarkan keunggulan masing-masing. Poco M3 dengan desain yang lebih nyentrik, serta Redmi 9 dengan fleksibilitas kameranya. Bagaimana menurut kalian? Lebih tertarik menunggu Redmi 9T atau masih tetap dengan Poco M3 saja? Tulis di kolom komentar, boleh kok pindah pendapat asal tidak saling menghujat. Terima kasih telah menonton, Afi pamit dan wassalamualaikum.